Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Wala haula wala quwwata illa billah. Kita lanjutkan baca tafsir Muyassar sampai di ayat 219. Sekarang 220 ya. Ayat 220. Halaman 35. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khairun wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Tafsir Muyassar qal wa yas'alunaka, dan mereka para sahabat bertanya kepadamu ayuhan nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang al-yatama, tentang anak-anak yatim. Siapa mereka anak-anak yatim? Alladzina, anak-anak yang mata, telah wafat, telah mati, aba'uhum, bapak mereka, wahum, sementara mereka duna, di bawah sinni, usia al-bulughi, balik. Itu definisi anak yatim ya. Orang anak-anak yatim itu anak-anak yang ditinggal mati bapaknya sementara usia mereka di bawah usia balik. Kaifa, pertanyaannya, kaifa, bagaimana? Yatasarrafuna, berinteraksi, ma'ahum, bersama mereka, fi, dalam ma'asyihim, penghidupan mereka, wa amwalihim, dan harta mereka. Gimana kehidupan anak-anak yatim itu? Harta mereka, punya harta, gimana hartanya? Anak yatim kan bisa punya harta, ya kan? Warisan dari bapaknya. Ya, kalau dia anak laki-laki besar warisannya. Ya. Kul, katakan, lahum, kepada mereka, islahukum, katakan kepada para sahabatmu yang bertanya itu, wahai Muhammad, islahukum, qul islahul lahum khair. Islahukum, kalian memperbaiki, lahum, untuk mereka, khairun, itu amal soleh, itu lebih baik. Gimana? Faf'alu, kerjakan, al-anfa'a, hal yang paling bermanfaat, lahum, buat mereka, daiman, selamanya. Ini makna islah, melakukan tindakan yang paling bermanfaat buat mereka, buat penghidupan mereka, buat harta mereka. Itu yang terbaik untuk mereka. Wa in, dan jika tukhalituhum, kalian bekerja sama dengan mereka,
Mukhalatoh itu kan kerjasama dalam usaha dan sebagainya. Atau mukhalatoh di sini hidup bareng, hidup bersama. Kalau kalian hidup bersama dengan mereka, fisairi dalam semua syu'uni, urusan ya, lini al-ma'ashi, kehidupan, fahum, maka mereka memang ikhwanukum. Anak-anak yatim itu mereka saudara kalian fiddini, seagama. Ya, anak yatimnya kaum muslimin ya muslim. Anak-anak yatimnya kaum muslimin apa? Muslim. Bapaknya muslim, anaknya muslim. Wa 'alal akhi, dan namanya saudara, ala kewajibannya an yar'a, selalu memperhatikan maslahata, ya, kemaslahatan akhihi, saudaranya. Yang namanya saudara itu selalu memperhatikan ya kemaslahatan saudaranya. Apa yang bermanfaat bagi saudaranya, itu namanya persaudaraan, ikhwan fiddin. Mereka anak-anak yatim kaum muslimin itu saudara kalian seagama. Maka yang namanya kalian bersaudara dengan mereka, maka kalian akan selalu berusaha, wajib untuk selalu berusaha memperhatikan apa yang bermanfaat buat mereka, karena mereka saudara kalian. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslihi. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu, maha mengetahui, al-mufsida ay al-mudhi'a, al-mudayyi'a, orang yang merusak, li amwalil yatama, harta anak-anak yatim, minal harisi, dari yang bersemangat, ala islahiha, untuk memberikan yang paling bermaslahat bagi harta anak-anak yatim. Ya. Al-mufsid di sini perusak harta anak yatim. Al-muslih, ya, orang yang berusaha untuk memberikan yang paling bermaslahat bagi harta anak yatim, yang memperbaiki harta anak yatim. Allah mengetahui siapa yang ya merusak harta anak yatim, siapa yang memperbaiki, menjaga, memperbaiki harta anak yatim. Walau sya'allahu la'anatakum, walau seandainya sya'allahu, Allah menghendaki, Allah mentakdirkan, la'anatakum ila dayyaqa, Allah akan mempersempit, wa syaqqa, akan mempersulit, alaikum, kalian, ditahrimi, dengan Allah mengharamkan al-mukhalatati, mukhalatoh antara kalian dengan anak-anak yatim. Sulit sekali. Ya, seandainya itu Allah haramkan mukhalatoh, ya, dengan anak yatim, kalian akan kesulitan. Kaum muslimin akan kesulitan. Bagaimana ngurusin harta anak yatim, bagaimana ngurusin kehidupan mereka sehari-hari, kebutuhan mereka. Yang namanya mengurusi anak yatim, mau nggak mau bekerja sama dengan mereka. Ya, bekerja sama dalam harta, bekerja sama dalam segi-segi kehidupan yang lainnya. Tapi Allah tidak mengharamkan mukhalatoh. Kaum muslimin ya berinteraksi, bekerja sama dengan anak-anak yatim dalam harta mereka, pengurusan harta mereka, pengelolaan harta mereka, pengawasan dan sebagainya, enggak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa berat kalau dilarang mukhalatah, dilarang kerjasama dan bercampur dengan mereka? Karena kaum muslimin kewajiban menjaga mereka, berkewajiban menjaga mereka, berkewajiban memperhatikan mereka. Tapi Allah tidak mengharamkannya. Ya, jadi la'natakum di sini la dayyaqa wa syaqqa 'alaikum ma'ani. A'natakum dayyaqa wa syaqqa. Mempersempit dan mempersulit. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azizun, maha perkasa, fi mulkihi, dalam kerajaannya, hakimun, maha bijak, fi khalqihi, terhadap makhluk-makhluknya, dalam mencipta makhluk, wa tadbirihi, dalam mengatur mereka, wa tasyri'ihi, dalam pensyariatan terhadap mereka. Allah menciptakan manusia, ada yang yatim, ada yang tidak, semua berdasar hikmah. Allah mensyariatkan tentang anak yatim dan sebagainya berdasarkan hikmah Allah SWT. Ayatul lati ba'daha, ayat yang berikutnya, ya, jadi urusan anak yatim itu bukan hal yang ringan, bukan hal yang mudah. Ya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum, ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'iznihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wala tankihu ay wala tatazawwaju, dan janganlah kalian menikahi ayyuhal muslimun, wahai para lelaki muslim. Jangan menikahi siapa? Al musyrikati, wanita-wanita musyrik. Siapa mereka? Abidatil awthani, para penyembah wathan, para penyembah berhala, para pemberi ibadah kepada berhala, itu disebut musyrikah. Mau berhalanya itu kuburan, mau berhalanya itu patung, mau berhalanya itu pohon, candi, semua disebut berhala. Yang diibadahi selain Allah SWT namanya apa? Authan, ya, wathan. Penyembah bintang, penyembah setan, semua disebut apa? Musyrik. Ya, wahai para lelaki muslim, la tatazawwaju, jangan kalian menikahi musyrikat, para wanita musyrik. Hatta sampai yadkhulna, para wanita itu masuk fil islami, ke dalam Islam, mentauhidkan Allah, tunduk dan taat kepada Allah, serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Definisi Islam, ya. Kalau masih belum berlepas diri dari kesyirikan, maka namanya bukan Islam, masih musyrik, gak boleh, haram dinikahi. Kecuali wanita ahlul kitab dengan aturan-aturannya nanti di surat Al-Maidah akan dibahas, insyaallah. Wa'lamu, dan ketahuilah, anna, bahwa
imra'atan, seorang wanita mamlukatan yang budak, statusnya budak, la malalaha, tidak memiliki harta, wala hasaba, tidak memiliki apa hasab, nasab, apa nasab itu? Garis keturunan yang jelas, yang baik. Mu'minatan billah, yang beriman kepada Allah, yang muslimah. Khairun, itu lebih baik, min, dibandingkan imra'atin, seorang wanita musyrikatin yang musyrik. Jadi amatun di sini apa? Wala amatun, amatun artinya apa? Budak wanita. Kenapa disinggung budak? Budak itu nggak punya harta, nggak punya garis keturunan, ya, yang terhormat, ya. Wa in, meskipun a'jabatkum, membuat kalian tertarik. Siapa yang membuat kalian tertarik? Al musyrikatu, wanita musyrik, al hurratu, yang merdeka itu. Meskipun wanita musyrik yang merdeka itu membuat kalian tergila-gila, tertarik, namanya budak wanita yang beriman itu lebih baik. Wala tungkihu, sekarang tungkihu, wala tuzawwiju, dan jangan kalian menikahkan. Wahai para lelaki muslim, jangan kalian menikahkan. Siapa berarti kalau menikahkan? Wali. Wahai para wali muslim, wahai para wali muslim, jangan kalian menikahkan nisaakum, wanita-wanita kalian, al-mu'minati, yang beriman, imaan, baik ia budak, baik mereka itu budak, ima jam'u amah, jam'u amatun, ima, baik mereka itu budak, aw haraira, ataupun wanita-wanita merdeka, jamak hurrah. Jangan kalian menikahkan wanita-wanita beriman di antara kalian, baik budak ataupun merdeka, lil musyrikina, kepada para lelaki musyrik, hatta, sehingga yu'minu, mereka para lelaki musyrik itu beriman, billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya. Kalau ini tidak ada pengecualian, tidak ada pengecualian. Kemudian katakan kecuali kalau laki-lakinya ahlul kitab, tidak ada. Ya, mutlak. Ya, namanya wanita muslimah tidak sah dan haram menikah dengan laki-laki musyrik. Ya, musyrik itu mencakup semua agama. Ya, selain Islam itu namanya musyrik. Yang gak punya agama juga musyrik. Ya. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, anna, bahwa abdan, seorang budak laki-laki mukminan yang beriman, ma'a, meskipun fakrihi, ia fakir, khairun, itu lebih baik, min, dibandingkan apa? Musyrikin, laki-laki musyrik, ya, penyembah kubur, penyembah patung, penyembah jin, penyembah bintang. Wa in, meskipun a'jabakum, membuat kalian tertarik. Siapa al musyriku, laki-laki musyrik itu? Ya, ini namanya qiyasul tanbih bil adna ilal a'lam. Ya. Kalau budak laki-laki beriman saja lebih baik daripada musyrik, ya,
apalagi yang merdeka meskipun fakir, meskipun miskin, ya. Meskipun hanya santri, lebih baik lah, ya kan? Ulaika, karena dulu itu di zaman turun ayat-ayat ini di Madinah itu banyak para lelaki sahabat yang miskin tidak menikah, ya, tidak mampu menikah, ya, hidupnya di Masjid Nabawi sebagai apa? Ahlus Suffah. Tapi nanti setelah Islam berjaya, mereka pada jadi orang-orang besar. Abu Hurairah jadi gubernur, yang tadinya miskin gak punya apa-apa, ya. Maka ini diingatkan kepada para wali kaum muslimin. Ulaika mereka al-muttasifun, yang berpredikat bisyirki, yang melakukan kesyirikan, berpredikat musyrik, rijalan baik laki-laki, wanisaan ataupun wanita, yad'una, mengajak, mereka itu mengajak kulla, siapa saja, setiap man, orang yang yu'ashiruhum, bergaul dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, mengajak ila kepada ma, apa yang yu'addi bihi, menyebabkan ia ilan nar, masuk neraka. Mereka para pelaku syirik, baik laki-laki maupun wanita yang berpredikat musyrik tadi, mereka itu akan mengajak setiap siapa saja yang bergaul dengan mereka, berinteraksi dengan mereka kepada hal-hal yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Maka jangan nikahkan wanita-wanita kalian, ya, dengan laki-laki musyrik. Jangan kalian menikah dengan wanita musyrik. Wallahu subhanahu, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala yad'u, mengajak ibadahu, seluruh hambanya, ila kepada dinihil haq, kepada agamanya yang hak, yaitu Islam, al-muaddi, yang akan menyebabkan bihi mereka, mengantarkan mereka ilal jannati, kepada surga, wa maghfirati, dan kepada ampunan dzunubihim, dosa-dosa mereka, biiznihi, atas perintahnya, atas izinnya. Ini makna yad'u ila jannati wa maghfirati biizni. Wa yubayyinu, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayatihi, ayat-ayatnya, wa ahkamahu, dan hukum-hukumnya, linnas, kepada manusia, likai, supaya yatadzakkaru, mereka itu mengambil pelajaran, mereka itu ingat, fayatabiru, sehingga mereka akan mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhur, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah
Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa dan yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Nabi SAW tentang al-haidhi, tentang haid. Wa huwa, haid itu adalah ad-dam, darah, ad-damu, darah alladhi yang yasilu, mengalir, min dari arhami, rahim, an-nisa'i, wanita, jibillatan, sebagai fitrah. Apa jibillatan? Sebagai fitrah, bawaan, kawan bayi, fitrah, sebagai fitrah. Fi, pada awqatin, waktu-waktu, makhsusatin, tertentu. Kul, katakan lahum, kepada mereka yang bertanya, ayyuhar nabi SAW, wahai nabi, huwa, haid itu adzan. Haid itu adzan. Apa adzan? Kotoran. Haid itu kotoran. Mustakdarun, yang menjijikkan. Yudhirru, akan menyebabkan apa? Madharat, man yaqrabuhu, orang yang mendekatinya. Ini makna adzan. Mendekatinya di sini maksudnya apa? Menjimainya. Haid itu kotoran yang menjijikkan dan akan memadorotkan orang yang menjimainya, menggauli wanita yang haid. Fajtanibu, maka jauhilah, tinggalkanlah jima'a, menggauli an-nisa'i, wanita, muddata, selama al-haidhi, masa haid, hatta sehingga yang qati'a, berhenti, ad-damu, darah haid itu. Faida, apabila yang qata'a, telah berhenti ad-damu, darah haid itu, wa tasalna, dan telah mandi, dan mereka telah mandi, fajami'uhunna, maka silahkan kalian menggauli mereka, fil maudhi, pada tempat, alladzi, yang ahallahullahu, Allah halalkan tempat itu, lakum, bagi kalian, wahwa, yaitu al-qubulu, kemaluan, la ad-duburu, bukan dubur. Sama antara dubur dengan menjimai dubur dengan menjimai wanita haid sama. Semuanya apa? Kotoran, menjijikkan, yang apa? Memadaratkan orang. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yuhibbu, mencintai, ibadahu, para hambanya, al-muktsirina, yang banyak, minal istighfari, beristighfar, wa taubati, dan bertaubat, yuhibbu, dan menyukai, mencintai, ibadahu, para hambanya, al-mutatahhirin, yang selalu menjaga kesuciannya, selalu menjaga kebersihannya, alladzina, yaitu orang-orang yang mutatahhirun. Apa mutatahhirin? Alladzina, orang-orang yang yabta'iduna, selalu menjauhi, anil fawahishi, perbuatan-perbuatan kotor, wal akhdari, dan menjauhi kotoran-kotoran, najis, dan sebagainya. Jadi selalu menjaga kebersihan dari perbuatan kotor ataupun dari kotoran, dari najis dan sebagainya. Itu perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu
wa taala, orangnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang yang banyak istighfar, banyak bertaubat, ya. Wallahu musta'an. Baik, kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam. 220.